Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Belanda, memuja pulau nan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Kami informasikan
Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan untuk bisa langsung menempati tempat duduk sekarang juga. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk bisa langsung sekarang juga menempati tempat duduk yang telah ditentukan atau yang telah disediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mohon kesediaan Anda untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang kami hormati untuk bisa langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan ataupun yang telah ditentukan. Dan kami memohon maaf tentunya kepada Bapak Ibu yang tidak mendapatkan tempat duduk untuk bisa mendapatkan tempat khusus yang nanti akan diarahkan oleh bagian protokoler. Terima kasih. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.
Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja. Yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Komisaris Utama Warta Ekonomi. Yang kami hormati Direktur Utama Rakyat Merdeka. Hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama pada acara Keynote Speech Wakil Presiden Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun Rakyat Merdeka ke-20 dan Hari Ulang Tahun Warta Ekonomi ke-30. Bapak Ibu boleh berikan aplaus yang meriah untuk Harian Rakyat Merdeka dan juga Warta Ekonomi. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian modern Bhinneka Tunggal Ika. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa.
Boleh berikan tepuk tangan hadirin untuk XB Dancer yang nanti akan mewakili Indonesia di salah satu ajang internasional di akhir April dan mohon doanya untuk mereka. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Komisaris Utama Warta Ekonomi, Bapak Fadel Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Menteri, Ibu Menteri. Yang kami hormati rekan kami, Mas Margiono dan seluruh jajaran manajemen Rakyat Merdeka, yang kami hormati teman-teman dari Warta Ekonomi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai pimpinan perusahaan yang kami lihat hadir pada malam hari ini, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam sebuah acara yang dirancang bersama antara Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi yang diberi judul, diberi topik yaitu Anugerah Indonesia Maju. Acara ini nanti akan dijelaskan, pada intinya kita ingin bagaimana Indonesia maju dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Saya ingin pada kesempatan yang singkat ini memberikan sedikit pandangan saya pribadi, pandangan saya bahwa menuju Indonesia maju kita harus mengambil langkah yang saya menyebutkannya dengan istilah smart decentralization. Artinya kita ini sudah mengalami 20 tahun untuk keran ketika dibuka untuk pembenahan daerah-daerah. Atau semenjak keran pemekaran dibuka itu ada tahun 94 ada 223 daerah, yaitu otonomi baru, yaitu provinsi, 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Dari jumlah yang demikian banyak, itu 67% mendapatkan raport merah dari Kementerian Dalam Negeri. 33% dinyatakan sudah mampu untuk menjalankan pemerintahannya. Kemudian kita lihat mengenai pelayanan publik yang berkualitas. Itu tentunya ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian Ombudsman mengadakan studi, research, dan ternyata pelayanan publik pemerintahan daerah hanya 5,26% yang memiliki kepatuhan tinggi. Hanya 5,2%, Bapak Wakil Presiden yang saya cintai. Sementara 65,7% kepatuhan rendah dan 29% itu sedang. Pada tahun 2016 sampai 17, Kementerian PAN dan RB mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ternyata bahwa diumumkan hanya 49% kabupaten dan kota yang dianggap memenuhi persyaratan memiliki akuntabilitas yang cukup. Keadaan ini sangat memprihatinkan menurut sudut pandang kami. Artinya bahwa sudah tidak salah kalau ada OTT demikian banyak oleh KPK dan demikian banyak timbul berbagai korupsi karena masalah-masalah tadi. Saya berpendapat dan kami dari Warta Ekonomi melihat bahwa hambatan-hambatan investasi juga sangat besar terjadi karena masalah di pemerintahan daerah. Untuk itu kami berpendapat bahwa
kita perlu ada komitmen baru ke depan. Menjadikan pemerintahan daerah itu kuat agar Indonesia maju. Ini terlihat juga pada APBN. Pemerintah pusat telah menganggarkan segitu besar dana buat pemerintah daerah. 826 triliun atau kurang lebih 35%. Maka untuk itu kami dari Warta Ekonomi ketika membuat semacam riset melihat bahwa untuk itu Indonesia maju yang ke depan ini perlu inovasi dan terobosan. Memperbaiki kualitas desentralisasi menjadi smart decentralization dengan mengambil langkah untuk menata ulang pengelolaan pemerintah daerah atau reinventing local government. Dengan pertama menerapkan konsep kewirausahaan sektor publik. Dengan cara ini maka tuntutan publik yang semakin besar dapat diatasi, mengakibatkan kualitas pelayanan publik semakin baik. Yang berikutnya adalah menerapkan konsep smart decentralization melalui serangkaian terobosan dan inovasi, di antaranya inovasi meningkatkan pendapatan daerah, inovasi pelayanan publik, sangat penting sekali, inovasi belanja daerah yang berbasis kepada prinsip efisien, efektif, ekonomi harus murah, dan relevan. Saya kira ini pandangan dari kami untuk menuju Indonesia maju dari sudut pandang daerah. Dan saya tidak akan berpanjang lebar, kecuali mengaturkan terima kasih dan penghargaannya kepada Bapak Wakil Presiden yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu Menteri yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, juga perusahaan-perusahaan, dan kami mengucapkan selamat atas penghargaan yang diberikan yang merupakan riset dari Warta Ekonomi dan Rakyat Merdeka tim yang dibuat untuk melihat siapa-siapa yang patut untuk menerima penghargaan pada malam hari ini yang disebut Anugerah Indonesia Maju. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fadel Muhammad atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Rakyat Merdeka, Bapak Margiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, Bapak Ibu Menteri yang kami hormati, tokoh-tokoh penerima Anugerah Indonesia Maju yang kami hormati, para hadirin sekalian. Bahwa kami rakyat merdeka mengundang Bapak Wakil Presiden untuk hadir pada acara ulang tahun itu tidak ragu-ragu karena beliau insya Allah akan pasti hadir. Tapi memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh bagi kami sangat khawatir apakah tokoh-tokoh yang akan diberikan penghargaan mau hadir dan apakah Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Tapi karena gabung dengan Warta Ekonomi, pers yang serius, maka kami menjadi lebih pede. Pak Fadel sambutannya kan sangat serius. Coba nggak ada Pak Fadel, maka pengantar ini menjadi tidak serius. Yang kedua, ternyata Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Jadi penghormatan, apresiasi dan tinggi kepada Bapak Wakil Presiden yang hadir. Memang seharusnya hadir saudara-saudara sekalian. Karena penghargaan ini penghargaan Anugerah Indonesia Maju. Bagi tokoh-tokoh siapa saja yang menghendaki Indonesia maju. Banyak yang mengkritik Bapak Wapres, katanya ini namanya kok kayak agak berbau-bau gitu. Saya bilang ini tidak berbau,
tapi memang mengarah. Jadi tidak berbau, memang mengarah pada Indonesia maju. Tidak Indonesia yang berbelok-belok, tidak Indonesia yang zigzag, tidak Indonesia yang mandek, apalagi Indonesia yang mundur. Pasti semuanya setuju bahwa Indonesia maju. Itu keyakinan kami. Karena itu setelah kami pertimbangkan dengan teman-teman, oke, acara ini kita selenggarakan. Terima kasih Pak Kapolres. Jadi penghargaan yang tinggi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Malam ini ada 8 Bapak Ibu Menteri yang hadir. Sebenarnya tidak hanya 8 Bapak Ibu Menteri yang Indonesia maju ini. Semuanya juga pengen Indonesia maju, tapi yang hadir memang hanya 8 orang. Ada beberapa yang tidak bisa hadir, misalnya Ibu Menteri Keuangan karena sedang berada di Washington dan dihadiri oleh Pak Menteri. Tapi ada juga Bapak Wapres, Menteri yang tidak berkenan untuk hadir. Padahal nomor 1 diputuskan beliau yang akan mendapat negara Indonesia maju. Tapi namanya tidak usah kami sebut. Barangkali beliau sudah memang merasa jadi Indonesia maju, jadi tidak perlu penghargaan. Bapak Gubernur juga ada yang menerima penghargaan ini. Pak Gubernur DKI Jaya, tapi belum hadir. Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sulawesi Selatan. Penilaian ini didasarkan pada survei dari teman-teman baik dari Rakyat Merdeka maupun dari teman-teman dari Warta Ekonomi berdasarkan survei yang telah mereka lakukan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ada salah pemahaman tentang penghargaan ini, kami perlu laporkan bahwa semula kami sudah membentuk Dewan Juri. Ada Dewan Juri yang profesional. Tapi tidak semua yang kami ingin beri penghargaan disetujui oleh Dewan Juri. Dewan Juri ini maunya sendiri. Dewan Juri hanya memutuskan 7 orang. Ya 6 orang atau 7 orang. Padahal kami pengen memberikan penghargaan yang banyak. Akhirnya kami putuskan. Biarkan yang diputuskan Dewan Juri juga mendapat penghargaan. Dan biarkan Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi juga memberi penghargaan. Jadi kami mohon maaf pada Dewan Juri kalau pada malam hari ini ada tokoh-tokoh yang menerima penghargaan di luar yang diputuskan oleh Dewan Juri. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk menandai dan mengawali penganugerahan Anugerah Indonesia Maju, izinkan kami menyampaikan penghargaan ini untuk yang pertama kali bagi masternya Indonesia Maju. Untuk masternya Indonesia Maju. Keputusan ini baru kami ambil jam 5 sore tadi. Dan mohon maaf kalau yang akan menerima penghargaan ini belum kami beritahu. Izinkan kami menyampaikan penghargaan Anugerah Utama Indonesia Maju kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dengan menyampaikan penghargaan ini, harapan saya para penerima penghargaan berikutnya tinggal mengikut Bapak Yusuf Kalla. Kalau diizinkan, mohon di luar sepengetahuan protokol Pak, kami akan menyampaikan penghargaan itu langsung pada Bapak sekarang, sebelum penghargaan-penghargaan yang lain disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan juga akan ada penghargaan yang akan disampaikan tentunya oleh Direktur Utama Rakyat Merdeka Bapak Margiono dan tentunya juga akan didampingi oleh Komisaris Utama Warta Ekonomi Bapak Fadel Muhammad. Kita saksikan bersama-sama penyerahan penghargaan Anugerah Utama Anugerah Indonesia Maju. Bapak Ibu boleh berikan aplaus yang meriah. ini adalah penghargaan yang utama dari yang paling utama. Betul yang sekali. malam hari ini akan menerima penghargaan.
yang tentunya yang akan diberikan oleh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi ucapkan selamat dan terima kasih. Dan hadirin sekalian, sebelum kita menginjak kepada penghargaan Anugerah Indonesia Maju, mari kita bersama-sama menyaksikan video Anugerah Indonesia Maju. Bank Dunia mencatat dalam sejarah ekonomi dunia, dari 101 negara, hanya 13 negara yang berhasil keluar dari perangkap pendapatan menengah untuk menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Untuk terbebas dari middle income trap ini, Indonesia membutuhkan waktu hingga tahun 2036, yakni untuk mencapai pendapatan per kapita di atas 12.476 dolar Amerika. Syaratnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 5,7% per tahun. Untuk naik kelas menjadi negara maju, dibutuhkan faktor pendukung untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Syarat utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi berkualitas. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Faktor transparansi kebijakan dan membuka diri pada kolaborasi dengan negara lain juga menjadi penentu keberhasilan Indonesia. Sepanjang tahun 2018 hingga 2019, publik banyak mencatat hal-hal hebat terjadi di Indonesia. Di saat kondisi ekonomi terpuruk, kita bisa tetap menjaga pertumbuhan dengan baik dan fluktuasi rupiah dalam rentang terkendali. Saat belahan dunia lain dipenuhi gejolak dan konflik, keindonesiaan dan nasionalisme kita justru bangkit. Rakyat Merdeka, The Political News Leader bersama Warta Ekonomi, media ekonomi terkemuka Indonesia, memberikan Anugerah Indonesia Maju 2018-2019. Pemberian anugerah ini merupakan rangkaian acara ulang tahun Rakyat Merdeka yang ke-20 dan Warta Ekonomi yang ke-30. Pada tahap awal, kami melakukan riset kualitatif menggunakan desk research, yaitu melakukan kegiatan pencarian data terhadap korporasi, asosiasi, tokoh ekonomi, bisnis, pemerintahan, dan tokoh kemasyarakatan terbaik di Indonesia. Pada tahap kedua, kami melakukan seleksi terhadap nama-nama tokoh yang kami peroleh sebelumnya melalui sidang juri Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi. Proses seleksi dilakukan dengan melihat pencapaian para tokoh sejak 4,5 tahun terakhir. Dewan juri melihat kinerja, kontribusi, dan pengabdian untuk Indonesia dengan mengelompokkan dalam 3 parameter utama, yaitu akselerator, motor, dan inovator. Nama-nama ini kemudian kami uji melalui proses riset media monitoring dengan melakukan tracking berita yang dimuat di 40 media mainstream di Indonesia sejak November 2014 hingga Februari 2019. Hasil tracking berita melalui media monitoring kemudian dibahas dan ditetapkan sebagai penerima anugerah oleh tim juri dari Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi.
Anugerah Indonesia Maju 2018-2019 merupakan sebuah cara sederhana mengapresiasi capaian dan buah kerja keras para tokoh Indonesia. Semoga anugerah ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk generasi penerus. Juga semakin membuat kita optimistis, negeri yang berpenduduk 260 juta jiwa ini bakal menjadi negara dengan kekuatan ekonomi 3 besar di dunia. Selamat kepada para penerima anugerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada para penerima piagam penghargaan yang dipanggil untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada tokoh penyejuk Nusantara Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kami persilakan. Andi F. Noya, jurnalis fenomenal. Trendsetter pembangunan dan inovasi daerah Bapak Nurdin Abdullah. Tidak dapat hadir akan diberikan di lain waktu. Ridwan Kamil, Millennial Governor of the Year, tidak dapat hadir akan diberikan di lain waktu. Tokoh energi berkeadilan untuk rakyat Bapak Ignatius Jonan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Tokoh infrastruktur merah putih M. Basuki Hadi Mulyono, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tokoh konektivitas Nusantara Bapak Budi Karya Sumadi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang akan diberikan di lain waktu. The Most Inspiring Women Sri Mulyani, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diwakili Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Tokoh penggerak sinergi BUMN untuk negeri Ibu Rini Sumarno, Kementerian Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia. Tokoh Reformasi Kehutanan Rakyat Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tokoh revitalisasi kesetiakawanan sosial Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Kementerian Sosial Republik Indonesia. The Most Phenomenal Minister Ibu Dr. Susi Pujiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Gubernur Merah Putih Bapak Anies Baswedan. Tidak dapat hadir akan diberikan di lain waktu. Presenter Merah Putih Najwa Shihab. Asosiasi Korporasi Merah Putih Asosiasi Kayu Panel Indonesia APKINDO Bapak Bambang Subjianto. Asosiasi Korporasi Merah Putih Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Bapak Joko Supriyono. Mohon berkenan dengan yang terhormat tentunya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Komisaris Utama Warta Ekonomi dan Direktur Utama Rakyat Merdeka untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan. Saat ini kita saksikan bersama-sama sedang diserahkan penghargaan Anugerah Indonesia Maju oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentunya kepada para penerima penghargaan dari kategori tokoh pemerintah, juga jurnalis dan asosiasi. Dan untuk Bapak Ibu yang lainnya untuk korporasi dan BUMN tentunya yang belum disebutkan akan kami berikan di sesi kedua.
Mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dapat berfoto bersama didampingi oleh Direktur Utama Rakyat Merdeka dan Komisaris Utama Warta Ekonomi. Dan kami mohon tentunya kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk tetap berada di atas panggung. Hadirin boleh berikan tepuk tangan sekali lagi pada penerima penghargaan Anugerah Indonesia Maju